Halo, nama saya Ragi Dewan Santika dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mengerjakan tugas 2 keamanan jaringan, jadi langsung aja. Oke, di sini saya sudah di e-learning ya. Soalnya ada di e-learning. Soal ada dua di sini. Yang pertama adalah pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Dan nomor dua ada pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Sini kita sudah disediakan panduan praktikumnya ya. Ini nomor satu, konfigurasi NAT overload. Nomor dua ada di bawah. Oke, kita juga sudah disediakan file packet tracernya ya. Ada di ini, aktivitas belajar satu. Lalu geser ke bawah. Ini ya, sebelum announcement ada link ini. Diklik, nanti masuk ke sini. Lalu klik download di keamanan jaringan. Lalu nanti masuk ke OneDrive. Lalu klik ini. Tapi saya mengalami permasalahan ketika mencoba testing dari PC 0 ke web server ya. Jadi semua PC yang ada di kiri ini itu tidak bisa mengakses ke server yang ada di sebelah kanan. Lalu ketika saya cari tahu ternyata penyebabnya hanya di kabelnya yang tidak sesuai portnya. Jadi dia tidak bisa terhubung. Lalu saya hapus kabelnya dan ganti dengan kabel yang baru di port yang sama, lalu bisa terhubung. Oke, nanti ketika di-download filenya akan jadi seperti ini ya foldernya, bahan praktikum. Lalu diklik 2 kali, lalu pilih yang modul 5. Ini ya. Ini NAT nomor 1, episec site to site nomor 2. Oke, langsung aja kita buka NAT-nya untuk nomor 1. Oke, ini dia ya. Ini saya akan tunggu yang berwarna oranye ini untuk berubah warna hijau ya. Oke, sudah berubah warna hijau semua. Oke, dan di sini filenya sudah saya edit ya. Sudah saya kasih label IP masing-masing PC dan servernya juga, sehingga mempermudah kita nantinya. Tidak perlu membuka-buka lagi PC-nya. Oke, di sini saya sembari melihat panduan praktikum ya, agar tidak salah dan lebih efisien juga. Jadi kita diminta untuk ini ya, mengakses web server dari PC 0 dengan menggunakan IP ini. Ini adalah IP dari web server 20.5. Kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Lalu setelah menekan tombol Go beberapa kali, kita langsung memverifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang ada di web server. Oke, jadi sebenarnya ini hanya untuk melacak apakah ketika kita klik Go, data kita masuk web server atau tidak. Oke, di sini masuk ke desktop di PC 0, lalu buka web browser. Di sini kita ketikkan IP dari web server. Ini IP-nya ya. Oke, pertama kita klik Go dulu. Oke, sudah berhasil masuk ya. Sekarang kita buka web servernya, lalu masuk ke desktop dan command prompt. Oke, di sini kita coba untuk klik Go beberapa kali dari PC 0. Ini PC 0 ya yang kiri. Lalu kita ketik dulu netstat. Oke, jadi nanti tinggal enter aja. Oke, kita klik Go beberapa kali dari PC 0. Oke, lalu kita masuk ke web server lalu klik enter. Nah, ini sudah terbaca ya. Di sini tertulis 30.5, 192.168.30.5. Ini adalah IP dari PC 0. Ini ya, 30.5. Artinya dari PC 0 sudah berhasil mengakses web server ya. Sudah terbaca. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengakses FTP. FTP itu ini ya, FTP server dengan IP 20.10 melalui PC 4. Kita akses FTP melalui PC 4. Lalu kita lakukan hal yang sama lagi, kita netstat di FTP servernya di sini untuk melacak apakah PC 4 ini terbaca ketika mengakses FTP server. Jadi poinnya gitu aja. Oke, kita buka dulu PC 4, lalu kita buka FTP server. Oke, pertama kita masuk ke desktop di PC 4, lalu command prompt. Oke, di sini kita ketik FTP, lalu IP address dari FTP server, yaitu ini ya, 192.168.20.10. Oke, di sini kita ketik username-nya adalah Cisco ya, CISCO, passwordnya sama, Cisco juga. Oke, di sini kita sudah masuk ke FTP. Lalu di FTP server kita masuk ke desktop, kita klik command prompt, lalu netstat, enter. Oke, di sini sudah terbaca ya, 10.7. Ini adalah IP dari PC 4. Ini PC 4 ya, 10.7. Artinya PC 4 ini sudah terbaca, dia telah mengakses FTP server. Oke, jadi kita perlu mengkonfigurasi seperti ini ya di router 1 R1 di sini agar PC ini terbaca dengan IP lain ketika mengakses server ini. Jadi kita yang mengatur untuk IP PC ini aja ya, yang berakhiran 10. Kalau ini tidak, nanti kita akan tes ketika kita konfigurasi, PC yang dengan IP 30 ini akan tetap
terbaca 30, namun IP 10 ini akan terbaca menjadi IP yang berbeda di sini. Oke, pertama kita masuk ke R1 ini, router 1. Oke, akan saya sandingkan begini ya, biar saya bisa melihat perintahnya, konfigurasinya. Di router R1 kita pilih CLI atau CLI. Di sini kita klik enter. Di sini masih tertulis router ya. Kita ikuti aja perintah ini, kita ketik EN. Oke, lalu kita masuk ke config terminal. Oke, mungkin untuk perintah ini akan saya fast forward ya, karena saya hanya mengetik bagian ini aja semuanya, tidak ada yang berbeda. Jadi langsung aja. Oh iya, untuk bagian ini jangan sampai salah ya, karena kemarin saya sempat salah mengetik. Saya kira di sini ada titik. Jadi ini hanya spasi ya. Ketika 192, 168, titik 10, titik 0, lalu lengkap spasi di sini. Lalu ketik 0.0.0, titik 255. Oke, saya lanjut. Oke, untuk pengetikan konfigurasinya sudah selesai ya. Oke, di tahap berikutnya kita melakukan pengujian ya. Jadi saya akan mencoba mengakses web server dan juga FTP server melalui PC 0 dan PC 4 saja ya. Sudah cukup mewakili menurut saya. Lalu kita akan lihat perbedaannya. Oke, di sini saya ketik netstart dulu ya, tapi belum saya enter di web server, di command prompt web server. Lalu saya ketik, nah di bagian ini di PC 0, saya klik go beberapa kali pada IP yang tadi saya ketik. Oke, lalu saya enter netstart. Oke, di sini untuk PC 0 tidak berubah sama sekali ya. PC-nya IP-nya masih terbaca seperti biasanya. 30.5, 192.168.30.5. Sekarang saya akan coba dari PC 4. Oke, dari sini saya keluar dulu. Saya masuk ke web browser. Oke, saya akan ketik IP dari web server ya. Ini IP-nya ya, 192.168.20.5. Oke, pertama kita lihat dulu IP dari PC 4 adalah ini ya, 192.168.10.7. Nanti kita akan lihat di sini, kita ketik netstart dulu, apakah IP yang keluar terbaca di sini adalah sama seperti ini atau tidak. Tujuannya adalah membuat IP ini hasilnya berbeda ya. Kita klik go beberapa kali. Oke, lalu ke sini enter. Ya, ini ya, berhasil mengakses tapi IP-nya berbeda. IP yang seharusnya 192.168.10.7 jadi 192.168.50.1. Lalu kita coba untuk FTP-nya. Kita masuk ke command prompt di PC 4. Ini kita end dulu. Oh, sorry, ini kita quit. Ya, sudah quit ya. Kita masuk ke, ini sepertinya sudah selesai, kita close aja web server. Kita masuk ke FTP server. Kita ketik netstart, jangan di enter dulu. Oke, kita ketik IP dari FTP server. Ini ya, 192.168.20.10. Kita ketik username-nya Cisco, CISCO, passwordnya sama. Oke, di sini kita enter. Ya, di sini juga terbaca 50 ya, 50.1. Yang seharusnya adalah IP PC 4 adalah 10.7. Oke, lalu kita tes untuk PC 0. Oke, pertama kita ketik dulu netstart. Kita masuk ke command prompt PC 0. Kita ketik FTP, masukkan IP dari FTP server, username Cisco, password sama. Oke, sudah masuk, kita klik enter. Ya, ini adalah IP dari PC 0 ya, 30.5, jadi tidak berubah sama sekali. Tanya merubah bagian ini aja ya, IP yang akhiran 10 titik ini. Oke, sudah cukup sepertinya untuk soal nomor 1. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya, yaitu konfigurasi VPN site to site. Kita juga sudah disediakan untuk packet transfernya di sini ya, IPsec site to site. Oke, kita buka aja dulu. Oke, seperti ini tampilannya. Sudah saya beri label juga untuk IP-nya dari PC 0. IP ini untuk S030 ini adalah portnya ya, ini IP-nya. Oke, untuk nomor 2 ini kita diminta untuk mengaktifkan fitur-fitur keamanan pada router R1 dan R2 dengan menggunakan perintah berikut. Oh, dan router R3 juga ya. Jadi R1, R2, R3 kita ketikkan perintah ini. Oke, di sini ya, 1, 2, dan 3. Nanti ketika selesai mengetikkan perintah ini dan mengetik show version, tampilannya harus seperti ini ya. Security, security K9, evaluation, dan security K9 di semua routernya, router 1, 2, 3. Di sini saya sandingkan ya, seperti tadi, agar mudah melihatnya. Di sini di router R1 ya, kita masuk ke CLI atau CLI, lalu enter. Oke, kita diminta untuk masuk ke ini ya, config. Jadi kita ketik EN dulu atau enable, lalu config terminal. Oke, sudah R1 config seperti ini. Lalu kita ketik semua perintah ini.
Oke, saya akan memberikan gambaran dulu di awal. Oke, kita ketik yes, lalu enter, lalu kita ketik n, enter lagi, lalu ketik copy running config startup config. Oke, ketika ada pilihan ini kita ketik startup config ya, seperti ini, enter. Oke, lalu kita ketik reload seperti ini, reload. Di sini kita ketik enter, lalu tunggu. Oke, kita ketik enter lagi. Oke, ini dia keluar dari enable ya. Jadi kita ketik en lagi, lalu show version. Oke, di sini kita ketik enter berkali-kali sampai muncul tampilan seperti ini. Security K9, evaluation, sama ya, sudah sesuai. Ini baru di router 1 ya, R1. Kita harus mengetikkan semua perintah itu di router R2 di sini dan juga R3. Oke, karena ini akan repetitif ya, jadi saya fast forward saja biar cepat. Setidaknya sudah dapat gambaran di router R1 bagaimana cara mengetiknya. Oke, saya akan mulai mengetik. Oke, untuk router 2 sudah selesai ya, sesuai. Kita masuk ke router 3. Oke, lanjut. Oke, udah sesuai juga ya untuk router 3 di sini sama. Oke, di sini berikutnya kita konfigurasi parameter IPsec pada router 1 dan router 3 ya. Jadi hanya router 1 dan router 3. Ini cukup panjang ya. Ada beberapa bagian yang tidak sesuai ya. Untuk IP-nya ini kita harus ubah menjadi IP dari router 3. Saya sudah membuat rekapannya di sini. Ya ini. Jadi saya akan mengetik konfigurasi yang sudah saya buat ini pada router 1 dan router 3. Ini router 1, ini router 3. Oke, karena kalau mengikuti modul tidak sesuai ya, dengan IP-nya berbeda. Nanti kita lanjut lagi melihat modul di bagian sini, show crypto IPsec SA. Jadi kita langsung ke config terminal. Oke, sudah masuk ke config router 1, lalu ketik semua ini ya, sampai bawah sini. Ini untuk bagian R1 dulu, router 1. Oke, ini yang berbeda ya. Di bagian 172 ini, 172.16.10.1 itu adalah IP dari port router 3 yang ada di S030, itu adalah IP-nya ya. Jadi kita setting biar ada fitur pengamanan di situ. Oke, lanjut lagi ke bagian bawahnya. Oke, sudah aktif ya. ISAC MP-nya. Untuk router 1 sudah selesai, sekarang kita masuk ke bagian router 3. Kita ketikkan perintah ini. Nanti mungkin akan saya cantumkan di pin komen ya. Kita masuk ke router 3. Oke, sama seperti tadi ya. Ini akan saya fast forward karena ini pengulangan aja. Cukup repetitif, jadi biar tidak buang-buang waktu. Oke, pada router 3 sudah selesai ya. Oke, sekarang kita lanjut lihat panduannya. Sudah selesai, lalu verifikasi hasil konfigurasi IPsec. Kita kirimkan paket dari PC1 ke PC0, dari PC0 ke PC1 menggunakan ping. Oke, jadi kita tes ping dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Oke, mohon maaf tadi sempat ada kesalahan teknis. Oke, sekarang saya akan coba untuk tes ping dari PC0 ke PC1 ya, untuk pengujian apakah sudah berhasil. IP PC1 adalah 192.168.20.10. Oke, sudah berhasil ya. Sudah bisa terhubung. Kita coba lagi. Ya, sudah terhubung. Sekarang kita tes verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah ini ya, di router 1, R1. Oke, kita ketik. Kita keluar dulu. Oke, sampai hanya di sini. Show. Oke, di sini sudah sesuai ya tampilannya. Ini juga. Oke, sepertinya sudah cukup untuk pengerjaan tugas 2 keamanan jaringan ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam saya mengerjakan tugas 2 ini. Kalau memang ada salah boleh di komen aja. Cukup sekian dari saya.